tanam cabai itu sebenarnya tergantung pribadi atau masing-masing ya, mau menggunakan teknik yang mahal atau yang murah. Nah, mungkin untuk pencegahan layu apa ada tambahan untuk misalkan antisipasinya menggunakan bahan aktif apa yang dikosongkan langsung ke lubang tanam, apa ada? Ada. Gimana, itu apa? umur 10 hari untuk pencegahan layu pakai. Kalau digunakan langsung itu emang nggak berani atau gimana itu? Nggak berani. Efeknya gimana Efeknya nanti ke tanaman. Oh, ke tanaman bisa layu. Layu. Kalau di pasar itu harganya ikut yang ori ya? Ikut yang ori. Ikut ori dulur. Jadi cuma dari segi buah kepadatannya pada roket besarnya besar yang telaga ini ya. Halo, assalamualaikum sedulur tani dimanapun panjenengan berada. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sedulur tani, untuk kegiatan kita kali ini akan melaksanakan review sekaligus peliputan dan sedikit perbandingan antara tanaman cabai ya. Ini ada di sebelah kanan dan sebelah kiri saya ini sedulur. Ini adalah lahan cabai dalam satu lahan yang ditanami dua jenis varietas cabai ya. Makanya setelah tadi kita keliling lahan sedulur, telah kita ketahui bersama untuk pertumbuhan cabai ya, terus dari jenis serangan virus Gemini atau virus kuningnya sangat-sangat minim. Makanya untuk kita mengetahui jenis cabai apa aja yang ditanam di lahan ini serta teknik perawatan, olah lahan, insek, fungi dan nutrisi yang diaplikasikan apa aja, nanti kita tanya langsung ya ke pemilik lahan supaya kita semua bisa saling tukar kawruh, tukar pengalaman dan sharing seputar pertanaman cabai sedulur. Yuk ikuti kegiatan kami sampai selesai. Nah sedulur, ini ya untuk perbandingan ya, ini cabai varietas roket ya. Terus yang sebelah kanan saya ini adalah cabai varietas telaga ya. Coba kita jalan ke ujung sana dulu ya. Ini adalah sedikit perbandingan antara roket dan varietas telaga ini. Untuk cabai emang ini ya, kalau kelihatan dari bentuk buahnya besar-besar yang varietas telaga, tapi untuk kelepatan buah sedikit unggul di roket gitu ya. Nah ini untuk varietas telaga sebelah ini menggantung tipe buahnya sedulur ya, untuk telaga ya. Dan untuk roket, nah inilah sedulur untuk cabai varietas roketnya. Kalau buahnya emang sedikit lebih kecil, cuman dia gerombol-gerombol sedulur ya, lebih lebat di buahnya. Oke sedulur tani, akhirnya kita ketemu langsung ya dengan pemilik lahan. Ini
masih om saya yang bernama, monggo Mas dikenalkan dulu dengan sedulur tani ada di luar sana. Sore, nama saya Yono, yang memiliki lahan ini. Selamat. Alamat dusun Payuan, Desa desa Munggang Sari, Kecamatan Kalianggrek, Kabupaten Magelang. Oke sedulur, jadi beliau adalah ini Mas Slamet Musyono atau panggilannya juga Mas Musyono ya Mas. Ya. Beliau adalah pemilik lahan ini sedulur. Ini adalah lahan yang ditanami 2 varietas, yaitu varietas roket dan varietas telaga ya Mas. Telaga. Dan telaga. Nah tadi sempat kita lihat-lihat, kita spill itu untuk perbandingan buahnya seperti apa. Dan nanti sedulur tani bisa ini ya melihat secara langsung tanpa kita membanding-bandingkan. Silahkan dinilai sendiri. Dan yang tentunya setelah kita melihat tanaman sebagus ini sedulur, pastinya kan akan muncul pertanyaan. Mulai dari pengolahan lahan ya, pupuk dasar, dan amunisi untuk perawatan, insek, fungi maupun nutrisi yang digunakan apa aja. Sedulur ya. Ya. Dan kita tanyakan langsung ke om saya, Mas Slamet Musyono. Gini untuk pertama yang kita tanyakan untuk pupuk dasar itu menggunakan apa aja saat pengolahan lahan itu? Pupuk dasar menggunakan kristal. Kristal itu kohe ayam. Ayam. Terus ada sebaran untuk pupuk menggunakan Poska subsidi atau subsidi. Poska yang merah guys dulur. Yang merah. Menggunakan fosfat enggak? Enggak pakai. Oh, enggak pakai. Jadi cukup simpel dulur ya. Dengan tanaman yang semaksimal ini pertumbuhannya, ternyata pupuk dasarnya hanya menggunakan kristal atau kohe ayam itu. Tanpa fermentasi atau difermentasi itu? Fermentasi 3 bulan. Oh 3 bulan. Jadi dimatangkan dulu atau difermentasi selama 3 bulan. Kalau digunakan langsung itu emang nggak berani atau gimana itu? Nggak berani. Efeknya gimana Efeknya nanti ke tanaman. Oh ke tanaman, bisa layu. Layu. Jadi untuk mencegah akar supaya tetap sehat, tidak terserang semacam layu fusarium ya. Itu dengan antisipasi untuk kohe ayamnya difermentasi selama 3 bulan. Oh gitu. Mungkin fermentasinya itu dikasih semacam dolomit atau dikasih E4 atau apa itu, atau cuma cukup didiamkan aja? Cukup didiamkan. Oh cukup didiamkan. Jadi cukup simpel sedulur ya. Untuk teknik fermentasi yang dilakukan di sahabat sedulur tani TV ini hanya mendiamkan jadi dari kohe ayam tersebut selama kurang lebih 3 bulan. Baru nanti setelah 3 bulan, kalau 3 bulan lebih bagus atau gimana? Lebih bagus. Minimal 3 bulan ya. Minimal 3 bulan sedulur ya. Jadi untuk kohe ayam sebelum disebar ke lahan itu nanti didiamkan dulu selama 3 bulan atau istilahnya biar siap makan untuk tanaman kita ya. Dan untuk pupuk dasarnya hanya menggunakan Ponska subsidi. Itu Ponska merah dulu ya, Ponska subsidi tanpa ada tambahan fosfat atau campuran lain ya ya? Enggak ada. Itu dulu ya. Jadi untuk petani pemula itu jangan ragu untuk atau takut untuk menanam cabai ya. Ternyata dengan cara yang sesimpel ini bisa menghasilkan tanamannya sebagus ini. Nah, oke dulur ya, untuk itu pupuk dasar sudah kita bahas. Nah, sekarang kita sambil ngerokok dulu dulur, biar santai, ngobrol santai ini sambil istirahat. Beliau kan barusan sedang bekerja sebenarnya dulur untuk melakukan penyepraian perawatan tanaman ini. Kenapa dilakukan sore Enggak nyampe tadi. Enggak nyampe. Tadi melakukan perawatannya sebelah atas ya. Jadi gini dulur, ini ini yang usia cabai seperti ini lumayan banyak dan luas ya. Jadi lahannya itu lumayan banyak, tenaganya disemprot sendiri ya. Kalau spray sendiri sedulur perawatan. Cuman mungkin kalau pemanenan dan perawatan selain spray bisa selain jambat orang itu ya. Ajak teman. Ya ajak tenaga kerja terus terang tenaga kerja itu untuk membantu kita merawat tanaman. Sambil ngerokok biar santai. Jadi untuk varietas telaga dan roket sedulur, ini untuk perbedaan buahnya itu ada sedikit ya memang berbeda sih. Cuman kalau saya bilang tadi itu kalau di pasar itu harganya ikut yang ori ya. Ikut ori sedulur. Jadi varietas telaga itu ikut ori padahal buahnya tuh lebih besar. Cuman kalau untuk kepadatannya sedikit berbeda, di lebih padat yang roket ya.
lebih padatnya roket. Cuma dari segi buah kepadatannya padat roket, besarnya besar yang telaga ini ya. Nanti bisa kita spilkan, kita liput untuk keliling lahan sedulur. Nanti saya kasih gambaran untuk buah roket dan telaga itu perbedaan seperti apa. Oke, next. Untuk ini untuk perawatan ya, ini menggunakan amunisi apa aja, terutama untuk masalah insektisida, fungisida dan nutrisi yang digunakan. Ya pakai mangkosep, terus sama apa MKP, MKB. Terus untuk itu kan fungisida kontak untuk mangkosepnya. Lah sistemiknya menggunakan apa? Sistemik pakai apa itu? Gabriotop. Oh, Gabriotop ya. Jadi untuk mangkosep itu di mix langsung ya, dicampur dengan bahan aktif metiram dan piraklorobin sedulur yang terkandung dalam fungisida merek dagang Gabriotop ya. Jadi cukup simpel sekali untuk perawatannya. Untuk antisipasi dari bercak daun ya, patek terutama ya, patek dan busuk batang ya. Alhamdulillah saya tadi keliling lahan sedulur, untuk busuk batang bisa dikatakan 0,0 sekian persen. Jadi bisa dikatakan aman. Jadi populasi tanaman berapa ribu nih Sekitar 3.000-an. 3.000. Untuk ini inseknya? Inseknya pakai Risotin. Itu untuk mengendalikan hama apa itu? Ya, ulat sama lalat buah dan ulat itu menggunakan Risotin yang kandungannya sipermetrin sedulur. Jadi misal sedulur tani semua mencari merek dagang Risotin di toko terdekat jenengan tidak ada, bisa diganti dengan merek dagang lain udah. Jadi itu bisa digunakan asalkan dengan kandungan sipermetrin. Nah merek dagang banyak itu. Sama apa itu? Abasel. Oh, Abasel ya, untuk Abasel untuk mencegah hama trip ya. Hama trip dan tungau itu menggunakan Abasel saja. Mungkin ada perolingan untuk insek? Nggak ada. Digunakan terus-menerus bahan aktif itu. Paten ya. Tidak, istilah tidak rolling seminggu menggunakan merek dagang lain, tidak. Enggak pakai rollingan. Jadi simpel sekali sedulur ya. Jadi ini saya juga tidak menyangka ya. Ini kok ternyata tadi saya juga lihat amunisi atau obat yang digunakan itu masa cuma ini aja, sedangkan untuk tanaman yang kita lihat tadi itu ya maksimal ya, untuk pertumbuhannya bagus sekali. Jadi untuk sedulur tani semua itu jangan istilahnya, oh aku pemula nanti kalau nanam cabai pasti biayanya membengkak. Nah, ternyata dengan biaya yang sedikit dan diminimalisirkan ya, tapi dengan catatan nih sedulur, rutin ya ya, rutin. Jadi dengan menggunakan bahan aktif yang ada di tempat kita yang sederhana aja, bahan aktif tidak ya neko-neko itu, asalkan penyepraian atau perawatannya rutin. Insya Allah aman ya. 6 hari sekali sedulur. Itu rutin. Maksimal dan minimal 6 hari sekali. Minimal 6 hari sekali. Jangan sampai telat sedulur ya. Karena obat mahal pun kalau telat percuma ya. Percuma. Itu yang biasanya yang mahal tuh, yang berat tuh di rutinnya, di konsistennya ya sedulur ya. Dan untuk konsisten dengan waktu itu agak berat. Kalau tenaga apalagi tenaga jen atau sendirian ya. Kalau spray emang maremnya sendiri atau gimana? Tidak pernah disahabat orang gitu ya. Sendiri. Biar campurannya pas itu dan tahu itu ya. Biar mantap gitu. Oke. Nah, untuk dosis nah dosis yang digunakan tadi semacam fungisida, insektisida itu berapa aja yang digunakan? Kalau yang 4 jamur itu pakainya 2 sendok. Untuk obat jamur yang apa kontaknya? Mangkosep 2 sendok. Terus sama Gabriotop 2 sendok. Terus sama itu Abasel untuk inseknya ya. Menggunakan berapa mili itu? 10 mili Abasel terus Risotinnya 15 itu satu tutup ini ya Risotin tadi ya. Jadi untuk perawatan mangkosep 2 sendok sedulur, Gabriotop 2 sendok, cukup irit ya. Jadi untuk Abasel itu bahan aktifnya kandungannya abamectin sedulur. Misalkan di tempat jenengan tidak ada Abasel, boleh diganti dengan merek lain. Banyak itu merek dagang di pasaran ya. Jadi untuk Abasel cukup 10 mili dan untuk Risotinnya 1 tutup atau sekitar 15 mili itu. Nah, setelah kita tahu untuk insek, fungi yang diaplikasikan apa aja, tentunya
dengan tanaman ya yang sebagus ini kok kalau cuma mengandalkan pupuk dasar aja kayaknya kurang maksimal. Nah, apa mungkin ada tambahan untuk nutrisi spray secara foliar? Ada. Itu sama pakai MKP. MKP. Oh, MKP. monokalium fosfat sedulur ya. Nah, Jadi MKP dari Pak Tani itu ya. Pak Tani. Dari Pak Tani. Ya, sembarang pokoknya yang kandungannya monokalium fosfat gitu ya. Ya. Jadi untuk merek dagang nggak usah terpaku dulu ya, karena kita bukan endorse dulur. Ini murni jadi real dari apa yang kita gunakan. Ya kami sampaikan ke sedulur tani semua ya. Itu MKP itu sebagai nutrisi tambahan yang diaplikasikan secara foliar atau spray lewat stomata daun dulur ya. Itu nanti bisa kita gunakan pada fase pembuahan ya Om ya. Ya. Untuk biar buah dan bunga itu nyantel dan maksimal pembuahannya. Nah mungkin untuk fase vegetatifnya pertumbuhannya menggunakan tambahan nutrisi nggak? Enggak. Pakai Kalau mungkin kocornya nggak pakai. Nggak pakai. Jadi real jadi. Cuma lihat dari kondisi kalau sudah bagus ya nggak usah dikasih. Oh gitu. Jadi untuk kondisi tanaman kalau sudah bagus nggak usah kita pacu lagi dengan nutrisi tambahan Om ya. Nah, kalau mau dikasih ya lebih bagus. Cuman kalau tanaman sudah bagus seperti ini, kemarin untuk fase vegetatif mengandalkan pupuk dasar aja itu ya. Jadi untuk fase vegetatif sedulur ini cuma mengandalkan pupuk dasar yaitu kohe ayam ya yang didiamkan selama 3 bulan, dan ada lagi Ponska subsidi atau Ponska merah. Itu tanpa tambahan fosfat juga sedulur, tapi kok daunnya ini hijau pekat. Nah, makanya saya tanya kok kayaknya tidak mungkin kalau pupuk dasarnya cuma itu. Ternyata memang benar lur, ini ketemu pemilik lahan langsung yang melakukan penanaman ya dan melakukan perawatan sendiri. Dan mungkin untuk ini Om, pencegahan layunya ya, karena tanaman saya lihat-lihat tadi saya keliling lahan juga sebenarnya mau mencari penyakit layu sedulur ya, tapi kok alhamdulillah tadi cuma menemukan 1 atau 2 tanaman itu. Nah, makanya saya akan menanyakan apakah cukup dengan teknik semacam tadi disampaikan dengan pendiaman pupuk dasarnya selama 3 bulan atau ada amunisi atau senjata lain. Nah mungkin untuk pencegahan layu Om, apa ada tambahan untuk misalkan antisipasinya menggunakan bahan aktif apa yang dikosongkan langsung ke lubang tanam? Apa ada? Ada. Itu umur 10 hari untuk pencegahan layu pakai kopsit. Kopsit. Nah setelah itu umur 40 hari kocor lagi, terus sampai sekarang enggak belum melakukan pengocoran lagi. Jadi untuk pencegahan layu sedulur ya, jadi memang lebih efektif atau mencegah Om ya daripada mengobati itu ya. Pencegahan layunya sedulur untuk lahan ini diaplikasikan Kopsait, itu bahan aktif tembaga ya, tembaga hidroksida. Itu dikocor mulai umur berapa tadi? 10 hari. 10 hari dan diulang pada waktu atau umur 40 hari. Sampai sekarang belum melakukan kocor lagi? Belum. Jadi baru dikocor 2 kali ya sedulur ya. Ini 2 kali pengocoran sudah menghasilkan tanaman yang seaman ini, sesehat ini. Jadi sebagai catatan sedulur tani ya, lebih baik itu mencegah daripada mengobati ya Om ya. Soalnya kalau udah tanaman kita udah terlanjur terserang semacam layu fusarium atau layu bakteri, itu akan sangat susah dikendalikan Om ya. Susah dikendalikan. Apa mungkin ada pernah pengalaman Om untuk yang sudah, maksudnya tanaman yang sudah terserang diobati tidak sembuh itu? Mungkin pernah. Itu nggak mempan ya. Kalau sudah terserang ya pasti mati gitu. Saya kan kadang ada sedulur tani yang lain, pakai ini bisa. Tapi kalau kita tidak praktek langsung kan rasanya kurang afdol itu ya. Kurang afdol. Makanya kalau praktek langsung lebih baik itu pencegahan sedulur. Catatan pencegahan lebih baik daripada mengobati. Karena apa? Pengobatan itu walaupun nanti kita pakai bahan aktif yang mahal, semahal apapun ya, itu akan tidak mempan Om ya. Sia-sia itu ya. Saat terserang tanaman kita sudah terserang layu bakteri nih atau layu fusarium, oke kita kotor dengan bahan aktif yang mungkin bermerek atau harganya ratusan ribu, itu pengalaman Om saya ini akan sia-sia. Jadi lebih baik itu emang mencegah itu sedulur ya. Oke sedulur ya, jadi bisa kita ambil kesimpulan sedulur untuk tanam cabai itu sebenarnya tergantung pribadi kita masing-masing ya, mau menggunakan teknik yang mahal atau yang murah itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ya, ini buktinya kan Om saya ini melakukan teknik perawatan
Dan pupuk dasar mulai pengolahan lahan itu sangat simpel dulu ya. Jadi hanya dengan kohe ayam yang didiamkan selama 3 bulan tanpa fermentasi tambahan, misalkan menggunakan menggunakan agen hayati semacam trichodema atau E4, itu sudah bisa menghasilkan pupuk yang siap diserap nutrisi oleh tanaman ya. Nutrisi pupuk itu bisa diserap langsung oleh tanaman dengan catatan didiamkan selama 3 bulan. Dan untuk pupuk dasarnya hanya menggunakan Ponska subsidi saja ya, bukan Ponska Plus ini. Ponska subsidi sedulur, sudah maksimal seperti ini untuk pembuahannya. Dan untuk perawatan fungisida dan insektisida tanpa prolingan sedulur ya. Ini tanpa prolingan, sangat nekat ini saya ini. Tanpa prolingan, alhamdulillah masih aman sama ini Mbak. Aman. Oke dulur, kiranya cukup sekian ya, sedikit spill dan review tukar kawruh dari kami. Maaf Om Samad Musyono mengganggu waktunya ya. Tadi sempat saya panggil-panggil nggak ada di lahan sebelah, ternyata ada di lahan ini sedulur. Sudah ketemu dan alhamdulillah untuk peliputan hari ini sudah kita laksanakan. Semoga bermanfaat untuk sedulur tani semua. Dan insya Allah untuk spill selanjutnya sedulur ya. Ini melakukan pemetikan berapa kali Om? Ini 20 kali. Udah 20 kali sedulur ya, sangat istimewa sedulur. 20 kali dengan buah yang masih gembel seperti ini. Nah, ternyata dengan teknik perawatan yang sangat simpel dan sederhana. Nah, untuk sedulur tani pemula, makanya jangan takut untuk memulai budidaya cabai. Itu tergantung jenengan mau ikut metode yang mana. Ternyata dengan metode yang sesimpel ini sudah bisa menghasilkan buah karya tangan yang seistimewa ini. Oke dulur ya, tetap semangat, jagalah kesehatan, dan teruslah berkarya. Karena bertani adalah seni. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Oke, makasih Om ya.